Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Andidian Aulia pada presentasi mata kuliah pengantar manajemen dengan judul presentasi Fungsi Controlling dalam Manajemen. Pengertian fungsi controlling atau pengawasan dalam manajemen. Pengawasan merupakan tindakan seorang manajer untuk menilai dan mengendalikan jalan suatu kegiatan yang mengarah demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian controlling bisa dipahami sebagai proses melakukan penilaian atau koreksi terhadap apa yang sedang dijalankan. Manfaat dari fungsi controlling. Yang pertama yaitu penggunaan sumber daya dengan maksimal. Proses controlling merupakan proses pemeriksaan dengan melihat apa saja yang telah dilakukan dan membandingkannya dengan bagaimana hal tersebut dilakukan. Ketika seluruh aktivitas perusahaan dijalankan, maka seluruh sumber daya yang ada akan berada di bawah pengawasan. Dengan adanya pengawasan ini, maka seluruh sumber daya yang ada akan cenderung berhati-hati sehingga penggunaan sumber daya yang ada akan maksimal. Manfaat kedua yaitu meningkatkan motivasi. Dengan adanya sistem kontrol yang baik, maka semua sumber daya akan melakukan pekerjaannya dengan teliti. Hal ini dapat menjadi kunci untuk memotivasi setiap karyawan memahami tentang apa yang akan dihargai dan tidak dihargai. Dengan demikian, setiap karyawan akan termotivasi untuk mendapatkan bonus dan berusaha untuk menghindari hukuman sehingga perusahaan bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Selanjutnya, tujuan fungsi controlling. Tujuannya adalah yang pertama, memberikan jaminan ketetapan dalam proses pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana yang sudah dibuat, bisa didasarkan atas kebijaksanaan dan perintah. Tujuan kedua, melakukan koordinasi atas proses pelaksanaan pengawasan yang sudah ditetapkan untuk dikerjakan. Selanjutnya, melakukan tidak pencegahan perilaku pemborosan, melakukan tindak pencegahan perilaku pemborosan dan penyelewengan saat menjalankan suatu kebijakan atau perintah. Yang keempat, memberikan penjaminan terhadap terwujudnya kepuasan masyarakat akan produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan. Yang kelima adalah membangun serta melakukan pembinaan terhadap kepercayaan masyarakat kepada pimpinan organisasi. Dalam hal ini bisa diartikan pemerintah. Fungsi controlling juga memiliki prinsip-prinsip dasar. Prinsip-prinsip dasar ini adalah yang pertama, adanya suatu rencana tertentu dalam pelaksanaan pengawasan. Dengan adanya suatu perencanaan yang matang, pelaksanaan controlling akan tersusun secara rapi, sehingga perencanaan tersebut bisa dijadikan sebagai alat atau standar pengukur berhasil atau tidaknya pelaksanaan controlling tersebut. Prinsip kedua, adanya pemberian perintah atau instruksi dan wewenang kepada para bawahan. Prinsip ketiga, bisa merefleksikan berbagai kebutuhan dan sifat dari setiap aktivitas yang diawasi. Karena setiap aktivitas seperti produksi, pemasaran, keuangan, dan lain sebagainya membutuhkan sistem pengawasan tertentu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Prinsip keempat, bisa segera dilaporkan jika terjadi penyimpangan, kesalahan, dan penyelewengan. Prinsip kelima, pengawasan ini harus mempunyai sifat luas atau fleksibel, kemudian dinamis dan ekonomis. Prinsip selanjutnya, bisa merefleksikan pola dari organisasi. Misalnya seperti setiap kegiatan karyawan harus bisa tergambar dalam struktur organisasi atau setiap bagian yang ada harus terdapat standar biaya penyimpangan dalam jumlah tertentu.
Jadi, jika terjadi penyimpangan yang melebihi standar, maka hal tersebut dianggap sudah tidak wajar lagi. Prinsip ketujuh, bisa menjamin dilaksanakannya tindakan korektif, yaitu bisa segera mengetahui apa yang salah, di mana letak kesalahan yang terjadi, dan siapa yang bertanggung jawab terhadap kesalahan tersebut. Pentingnya melakukan fungsi controlling adalah mengendalikan merupakan fungsi penting karena membantu untuk memeriksa kesalahan dan mengambil tindakan korektif sehingga meminimalkan penyimpangan dari standar yang mengatakan bahwa tujuan organisasi telah tercapai dengan cara yang baik. Berikutnya, bentuk-bentuk pengawasan. Bentuk pengawasan yang pertama adalah pengawasan intern dan ekstern. Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Sebaliknya, ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di luar lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Kemudian, pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Sebaliknya, represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilaksanakan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Bentuk ketiga, pengawasan aktif dan pasif. Pengawasan dekat atau pengawasan aktif dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Sedangkan pengawasan secara pasif adalah pengawasan jarak jauh, dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan di luar tempat kegiatan yang bersangkutan. Kemudian bentuk keempat adalah pengawasan kebenaran formil menurut hak Rehsimetijid dan pemeriksaan kebenaran material mengenai maksud tujuan pengeluaran Rehsimetijid. Itu tadi presentasi dari saya. Atas banyaknya kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Lukman Hakim selaku dosen pada mata kuliah pengantar manajemen kali ini, dan juga semua teman-teman yang telah mendukung tentunya Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama. Saya ucapkan terima kasih. Sekarang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.